penelitian yang berjudul Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Jurisprudensi. Sedikit gambaran umum tentang latar belakang penelitian, bahwa dari tahun ke tahun jumlah sengketa pajak mengalami peningkatan. Para narasumber yang telah hadir pada hari ini terdiri dari akademisi dan praktisi yang akan memberikan pengantar dan bahan pemantik diskusi. Upaya selanjutnya adalah peningkatan peranan kamar daripada majelis. Kalau majelis beri kekuasaan yang sangat tinggi atau kekuasaan mutlak, kecenderungan untuk disparitas pasti akan terjadi, apalagi tidak ada koordinasi. Jadi di Demokrat pendapat kamar itu lebih tinggi daripada pendapat majelis. Pajak ini memang akan sangat berkaitan erat dengan investasi dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, yang namanya perkembangan ekonomi masyarakat, iklim investasi itu membutuhkan satu prasyarat utama kalau dia mau berkembang, apalagi di sebuah negara berkembang seperti Indonesia, yaitu credibility. Wajib pajak, investor maupun penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dia membutuhkan credibility untuk dia berusaha di Indonesia. Wajib pajak itu pasti adalah orang-orang yang berusaha, terutama yang giant itu. Mereka membutuhkan credibility untuk masuk ke Indonesia. Jadi di sini kalau untuk jurisprudensi pajak, kebutuhan yang paling utama adalah bagaimana wajib pajak itu mampu memproteksi dirinya, memanajemen kebutuhannya yang dia perlukan kalau dia mau berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Harapan kami adalah hukum pajak itu benar-benar mampu menjadi sistem hukum pajak yang ketika ada masalah maka sistem itu sendiri yang bisa menyelesaikannya sebagai sebuah. Terima kasih kepada ibu semua, mohon masukannya. Jadi kalau kita bicara bagaimana kok bisa ada peningkatan sengketa pajak dalam jumlah yang begitu besar, kita tidak bisa bicara hanya di tahapan hilirnya saja, tapi reformasinya harus dari hulunya. Jadi dari yang pertama adalah penerapan kenapa timbul sengketa, itu kan hulunya yang pertama itu. Nah, sengketa itu biasanya timbul karena perbedaan penafsiran. Nah, sebenarnya kalau putusan disparitas ini menjadi hukum material yang bukan hukum formal, ini perlu ditegaskan tadi. Sudahlah kasus yang sudah diputus ini akan menjadi hukum material di kasus berikutnya sehingga tidak akan ada pengulangan lagi. Kami dari Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan Litbang Mahkamah Agung untuk melakukan studi putusan terkait dengan sengketa pajak di tingkat PK. Adapun kami di sini melakukan studi terhadap beberapa putusan dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Kami menyambut baik responnya Mahkamah Agung dalam hal ini, merasa bahwa ada kebutuhan yang krusial untuk melakukan penataan dalam hal hukum perpajakan di Indonesia, yaitu pada konteks ini untuk memperjuangkan kesatuan norma, kesatuan pengaturan, yang mana dalam hal ini dilakukan melalui jurisprudensi utamanya. Tadi juga kita sudah bisa melihat bahwa ada Yang Mulia Hakim Agung Pak Irfan, beliau sangat welcome dan sangat mensupport penuh atas terselenggaranya penelitian ini. Beliau juga tadi menyatakan bahwa penelitian ini sudah paralel dengan concern-concern MA yang selama ini dilakukan. Penelitian ini memiliki topik yang sangat menarik berdasarkan observasi fenomena terutama yang terjadi di peradilan pajak dan peradilan di Indonesia. Topik yang diangkat cukup menarik mengingat banyaknya PK yang diajukan terutama oleh DJP dalam hal ini sebagai fiskus yang kemudian maju ke Mahkamah Agung. Nah, fenomena inilah disparitas inilah yang kemudian akan diteliti oleh tim peneliti dan saya yakin
Topik penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Acara FGD yang berlangsung hari ini sangat bagus, sangat positif, dan benar-benar mencoba mengurai akar permasalahan terkait dengan peninjauan kembali yang menumpuk di Mahkamah Agung terkait dengan kasus-kasus pajak. Nah, harapan saya semoga nanti di kedepannya tim peneliti bisa menemukan apa akar masalahnya sehingga permasalahan peningkatan kasus yang sebegitu besar bisa segera terpecahkan dan para pencari keadilan bisa memperoleh keadilan yang diinginkan. Masih ada semacam asimetri informasi, pengurangan asimetri informasi dari dua belah pihak itu menjadi sangat amat penting ya, supaya tidak menimbulkan dispute atau sengketa pajak yang kemudian tidak produktif baik bagi DJP-nya maupun bagi WP-nya. Di Undang-Undang KUP khusus untuk pajak pusat yang dikelola oleh Ditjen Pajak, yaitu PPH, PPN, Bea Cukai dan PBB, itu justru sekarang dicabut oleh Undang-Undang KUP sendiri. Jadi apa? Inilah kelemahan. Kalau Undang-Undang Kepabeanan 1095, Undang-Undang Cukai 1195 dan perubahannya itu pure ya, menggunakan asas interdependent fundamental rights. Jadi kalau Bapak Ibu lihat teman-teman Pak Agus yang dari Badiklat Keuangan, realisasi target APBN Bea Cukai itu 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu selalu lebih advance. November itu Bea Cukai sudah mendekati target. Dasar hukum adanya jurisprudensi ini kita bisa temukan di Undang-Undang 88 tentang kekuasaan. Jadi di pasal 5 ayat 1 dijelaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada masyarakat. Jadi memang hakim ini tidak hanya diminta sebagai dalam tanda kutip corong undang-undang, tapi diminta juga untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum-hukum atau legal laws yang kemudian ada di sekitar. Nah, secara definisi dari ahli-ahli hukum kita kemudian sepakat dalam hal jurisprudensi sebagai sumber hukum. Sedangkan untuk definisinya ini banyak ahli hukum juga mengeluarkan pendapat. Tapi dari angka ini dari biayanya saja yang out of pocket cost itu segitu, belum lagi potensinya. Potensi dan ini potensinya sangat tergantung pada magnitude atau besaran yang disengketakan memang. Ya. Nah, untuk ke depan saya juga menyadari bahwa sengketa pajak ini sangat banyak karena kebetulan saya juga meneliti sengketa pajak. Mestinya dibersihkan dari sumber sengketa pajak, yaitu ketetapan di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sehingga nanti hasilnya komprehensif, untuk eksekutif apa masukannya, untuk yudikatif apa masukannya, dan untuk legislatif apa masukannya. Demikian, terima kasih. Kami dan segenap peserta mengapresiasi acara ini dengan baik karena memang persoalan mengenai perpajakan ini menjadi persoalan kita bersama, dan pajak ini di Indonesia sudah menjadi darah begitu yang kemudian memberikan energi-energi yang menopang pemerintahan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa APBN lebih dari 80% merupakan atau berasal dari pajak. Sehingga fungsi pajak yang penting ini perlu kita tingkatkan lagi dan perlu kita buat institusi yang lebih kuat lagi.
Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengharapkan karena pajak itu adalah urat nadi dan darahnya suatu pemerintahan negara yang stabil dan kuat, maka untuk penelitian yang dilaksanakan hari ini dengan topik disparitas putusan sengketa pajak di tingkat peninjauan kembali ini dapat dilanjutkan dengan tema-tema bidang perpajakan yang lain yang hasilnya bisa untuk rekomendasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia baik kepada pemerintah melalui Presiden dan juga kepada DPR RI melalui usul inisiatif anggota Dewan untuk melaksanakan perubahan undang-undang perpajakan untuk eksekutif agar juga selain undang-undang KUP yang sekarang sedang dilakukan pembahasan di DPR RI itu bisa disinkronkan. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk melakukan FGD dalam rangka melakukan penelitian yang berkaitan dengan peraturan dan perundangan pajak, saya kira ini sangat positif. Karena dengan peraturan dan perundangan yang nantinya bisa dihasilkan dalam rangka untuk melancarkan dan mempermudah serta meningkatkan kepastian hukum masalah-masalah perpajakan itu akan sangat baik bagi semua pihak, baik bagi wajib pajak, bagi pemerintah, dan sudah barang tentu bagi masyarakat secara keseluruhan. Tentu kita tahu bahwa sengketa-sengketa pajak ini adalah sengketa yang memiliki karakter sendiri sehingga pemahaman terhadap hukum material pajak ini menjadi penting. Tentu akhir dari penelitian ini kami ingin merumuskan norma-norma hukum, keseragaman hukum dalam hal bagaimana norma-norma ini menjadi panduan bagi pola penyelesaian sengketa pajak pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.